Guru hadir bukan sekedar mengajar, tetapi mentransformasi. Di tengah tantangan dunia yang terus berubah, sekolah harus menjadi tempat tumbuhnya pembelajar sejati, bukan hanya sekedar penghafal materi. Saya, Fajarwati, guru transformasi SMA dari SMA Negeri 2 Sekanto, Kabupaten Kirong, Provinsi Papua. Saya percaya pada pembelajaran mendalam. Pendekatan ini melampaui kurikulum dan dapat menumbuhkan 8 dimensi profil lulusan yang utuh. Strategi pembelajaran yang searah atau monoton membuat anak merasa bosan dan mereka tidak memahami secara penuh pembelajaran yang ia lakukan. Mereka pun tidak mengalami sendiri secara kontekstual apa yang ia pelajari. Hal lainnya, tampak pada rapor pendidikan tahun 2025, semua indikator mengalami peningkatan. Namun, saat saya melihat ada indikator poin A.3, karakter pada poin A.3.3, kreativitas karakter murid berdasarkan nilai senang berpikir berbeda, menerapkan ide baru dalam memecahkan masalah, dan membuat karya-karya baru mengalami penurunan 2,19% dari tahun sebelumnya. Berbagai tantangan yang saya hadapi antara lain, pemanfaatan teknologi guru masih rendah. Guru belum mampu menerapkan pembelajaran mendalam dan masih sebatas konsep. Guru belum melibatkan murid dalam belajar sehingga pengaplikasian pemahaman terkait kreativitas masih belum maksimal. Murid belum berani mempromosikan hasil karya mereka secara nyata. Guru belum membudayakan refleksi dalam pembelajaran. Adapun aksi yang saya lakukan yaitu mengeksplorasi pembelajaran berbasis digital, berdiskusi dengan rekan guru lain di komunitas belajar sekolah, merancang perencanaan pembelajaran yang lebih menarik dan menekankan pada literasi digital serta keterampilan abad 21, kolaborasi dengan mata pelajaran lain, dan membudayakan refleksi bersama murid dan guru. Bagaimana saya dapat mewujudkan pembelajaran mendalam tersebut? Saksikan praktik baik saya menjembatani teori dengan aksi, dengan materi pembelajaran menjadi vlogger ulung. Sebuah perjalanan yang mengintegrasikan seluruh dimensi. Setiap murid didorong menjadi pemimpin dalam pembelajarannya sendiri. Mereka tak hanya tahu, tetapi mampu dan bertanggung jawab. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau mengecek kesiapan belajar kalian. Yuk, siapa yang belum rapi, silakan berdiri. Hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan belajar yang sangat menarik dan transformatif. Murid tidak hanya menerima informasi, tetapi bersama-sama menciptakan hal baru. Pelajaran ini bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang bagaimana ia mencapai pemahaman yang mendalam yang secara konsisten melatih kemampuan 6C murid. Sehingga prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dapat dirasakan oleh murid. Oleh karena itu, model pembelajaran yang akan saya gunakan adalah PBL, Problem Based Learning, untuk meningkatkan dimensi profil lulusan yang didasari oleh 3 pilar prinsip pembelajaran dan fokus pada pengalaman belajar murid, yakni memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Mari bersama-sama kita lihat aktivitas pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia fase F berikut ini. Pembuatan vlog. Nah, untuk hari ini kita akan buat proyek. Nah, aktivitasnya akan dilakukan selama 2 kali pertemuan ya. Jadi hari ini dengan minggu depan gitu. Untuk hari ini aktivitasnya kita lihat. Nah, sebentar kalian lakukan asesmen awal. Ibu ingin mengetahui kemampuan awal kalian bagaimana dengan kelompok nanti yang akan dibagi. Terus yang keempat, mempresentasikan dengan market deck. Jadi nanti setiap kelompok akan berkunjung ke kelompok yang lainnya. Kemudian, jadi ingat masing-masing kelompok nanti harus ada satu peserta yang dia menjaga pesannya. Nah, kemudian kelompok tadi bertemu bisa memberikan tanggapan, umpan balik, dan terakhir akan memberikan skor tentang 1 sampai 5 gitu ya. Nah, ada beberapa dimensi profil lulusan yang harus kalian ketahui yang harus dilalui di pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tadi kita sudah lakukan pada dasar kegiatan apa? Ya, kegiatan berdoa pada dasar mengawali kegiatan pembelajaran. Yang kedua, ada komunikasi. Komunikasi berarti kalian ada aktivitas diskusi kelompok. Dan yang terakhir itu adalah penalaran kritis. Nah, aktivitas kalian hari ini membuat. Nah, sebelumnya Ibu mau melakukan asesmen awal terhadap kemampuan awal kalian terhadap ini ya, proyek pembuatan vlog ya. Nah, silakan masuk ke Chrome atau Google, ketik KAKOOT. Sebelumnya setelah kalian melakukan asesmen awal, kemudian kita sudah melihat hasilnya. Sebelum berdiskusi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana skala dalam membuat
ya, dari macam-macam yang sudah masalah yang sudah kalian sebutkan tadi. Nah, yang kedua, pada saat penyuntingan gunakan berbagai perangkat lunak. Yang biasa kalian gunakan apa kalau mau mengedit atau menyunting video? CapCut. Ada lagi? Ada Motion. Bagikan ya. Ini adalah kertas yang akan kalian tulis. Terus ada vlognya di sini. Ini apa? Oke, silakan. Di sini yang akan dipresentasikan. Gitu ya. Oke, terus kelompok 4 mana kelompok 4? Mana? Sudah 3. Ya, nah ini sudah 4. Terima kasih. Kasih bintang 5. Teman saya sudah bertumbuk, sudah mendengarkan hasil dari sekolahnya, dan teman-temannya sudah mendengar presentasi, serta sudah memberikan penilaian. Sekarang kita lihat penilaian yang paling banyak itu siapa ya? Kita lihat di kelompok 6, mendapatkan skor 21 dengan apa? Ya, tidak ada yang di bawah 20, berarti masih dalam kategori baik, gitu ya. Kenapa sudah semuanya? Oke, sudah semuanya ya. Jadi asesmen untuk melihat ketercapaian masing-masing individu. Kita mulai ya. Oke, perhatikan baik-baik soalnya. Nice, dalam konteks proyek buat vlog tadi pertama yang dijelaskan. Apa sekali? Yang maksud dengan nice itu apa? Tadi pertama menemukan apa? Semua aktivitas baik kita lalu bersama. Sekarang kita sebelum menutup kita kasih terlebih dahulu ya. Nah, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang paling kalian sukai dari proses pembelajaran hari ini? Terus, membuat refleksi. Bagian mana yang paling banyak memakan waktu yang pertama tadi? Oke, kasih petunjuk ya. Dan kita, apa yang harus kalian lakukan untuk meminimalisir tadi supaya tidak terlalu lama? Ya, bekerja sama dalam kelompok, gitu ya. Terus yang kedua apa tadi? Baru sekali tadi? Ya. Oke, pembelajaran kita sampai di sini ada yang bertanya? Semuanya sudah cukup jelas? Aku mau lihat yang bertanya yang di Instagram. Bisa? Oke, terima kasih untuk semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah salah satu guru transformatif berkomitmen melahirkan generasi yang unggul dalam berkarakter dan kompetensi. Ikuti kisah inspiratif ini dan mari bersama-sama menciptakan masa depan pendidikan yang lebih mendalam, bermakna, dan berdampak. Ketika hebat, Indonesia kuat. Pak Guru mau bertanya, kalau ngedit supaya videonya biar bagus itu kira-kira pakai aplikasi apa Pak Guru? Biasanya kamu kalau ngedit video bisa pakai aplikasi apa? Aplikasi Capcut Pak, Capcut. Itu Capcut juga bagus coba. Kapan kira-kira? dibuat lebih terang Pak. Nah, oke, kalau dibuat lebih terang berarti di sini ada. Sini Pratama, kembali hadir dalam berita sekolah hari ini. Halo rekan-rekan, nama saya Amalia Putri Emilia Sekali, sini sebagai guru BK di SMA Negeri 2 Jakarta. Jadi di sini kami sudah mengimbau pada peserta didik bahwa masuk ke sekolah itu lambat dan jam 7.20 dikarenakan Beberapa kenyataan ada di lingkungan sekolah kami. Semoga dengan cara mengikuti kegiatan tersebut, kita bisa menjadi semakin rajin, semangat, dan membawa nama baik sekolah. Terima kasih sudah menonton kami. Sampai jumpa lagi. Saat ini, sekolah kami sedang mengadakan sebuah inovasi baru untuk meningkatkan minat baca siswa dengan mengadakan taman literasi pojok baca. Kira-kira bagaimana sih hasilnya? Yuk kita lihat bersama-sama. Hari ini, di taman ini, setiap ruang dirancang menari dengan warna cerah dan kutipan inspiratif agar siapapun yang melewati taman ini bisa merasa termotivasi untuk membaca. Harapannya, suasana taman menjadi lebih hidup dan siswa terdorong untuk menjadikan bacanya masih kurang dibuktikan dengan kemarin Sulinja ya, seperti ada soal-soal bacaan yang agak panjang itu kayaknya mereka masih suka malas membaca lebih banyak teks seperti itu. Jadi ya semoga dengan adanya ini bisa lebih senang untuk membaca dengan kata-kata yang bervariasi yang seperti kiranya bisa menarik buat siswa kayak gitu. oh, baik Ibu, makasih banyak ya Ibu. Ya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Ricky Donimo, saya dari kelas 11 2. Saya senang dengan pembelajaran Ibu. Saya lebih paham saat mengaplikasi yang saya pahami dalam menghasilkan kerja nyata vlog dan dengan judul memperkenalkan fasilitas sekolah. Terima kasih.